Hai Sekolahpedian, di sini Oka kita akan belajar Blender. Jadi di sini saya punya dua jenis Blender, ada 3.1, ada 3.5. Nah, Blender 3.5 ini yang terbaru, ada beberapa perbedaan fitur antara 3.1 dengan 3.5. Tapi untuk saat ini saya lebih senang pakai 3.1 karena dukungan plugin seperti Blender Kit atau seperti Quixel itu supportnya di 3.1. Jadi kita pakai 3.1 aja dulu. Nah, caranya membuka aplikasinya tuh ya double klik kayak biasa ya. Nah, kalau udah kebuka, kali ini kita akan membuat tutorial cara membuat kubus. Dan caranya adalah kalian klik sembarang tempat, maka kubus sudah selesai dibuat. Ya, jadi itu tutorial hari ini. Nggak, bercanda. Nah, kita akan menghapus kubus ini. Cara menghapus kubusnya yaitu tekan tombol X. Lalu oke. Nah, jadi saya akan aktifkan dulu ya. Ini plugin shortcut untuk memunculkan apa yang saya pijit di komputer saya akan muncul di sini. Nah, left click ada di sini, right click dia nampak di sini, middle nampak di sini, lalu A, S, D dan segala macamnya. Nah, kita pengenalan button dasar dulu. Jadi untuk right click atau middle ya. Alah. Jadi untuk right click itu ini isinya. Lalu untuk mengarahkan kamera itu ada di middle click. Seperti ini. Lalu untuk zoom in, middle-nya di scroll ke atas, zoom out, middle-nya di scroll ke bawah. Nah, untuk mempanning atau apa ya, menggeser kamera, kita bisa tekan tombol middle click kemudian sama tombol shift secara bersamaan. Atau shift lalu middle. Nah, shift middle. Shift dulu lalu middle ya. Nah, kita bisa menggeser kameranya. Memutar kamera ada di middle, middle click, lalu menggeser kamera ada di shift middle. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau menambahkan satu buah objek baru. Caranya tekan Shift A untuk men-add atau menambahkan objek baru. Ada mesh di sini. Mesh ini teman-teman mesh isinya ada ini, kemudian ada curve ini isinya, ada surface ini isinya dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita mau buat objek baru yaitu objek kubus ya. Berarti caranya kita tekan Shift A, kemudian klik mesh, lalu klik cube. Nah, sekarang kita sudah punya kubus seperti itu. Kubusnya polos banget nih. Nah, untuk memberi warna pada kubus, kita masuk ke menu material properties. Kita harus menambahkan material dulu untuk kubusnya. Jadi kita klik new material. Nah, di sini sudah ada materialnya. Kita rename dulu. Misal kita mau buat ini materialnya namanya sesuai dengan warna, berarti merah. Kita mau buat kubus kita berwarna merah. Jadi di sini merah, lalu lihat di base color. Base color ini kita ganti warna yang kita mau. Tadi kita buat merah, maka kita jadikan dia warna merah. Loh, kok nggak berubah? Nah, untuk melihat perubahannya itu ada di sini, di material preview. Nah, itu dia. Di sini ada beberapa tampilan ya, ada wireframe. Wireframe itu untuk rusuk-rusuknya kelihatan semua. Dia tidak ada sisi yang kelihatan, tapi hanya kelihatan rusuk. Kemudian ada 3D view. 3D view itu model yang tidak ada materialnya. Jadi kalau semisal 3D view ini kita udah banyak nih 3D yang kita masukkan di sini nih keliling misal. Kemudian udah kita banyak buat material. Lalu semakin banyak material, maka kerja komputer kita semakin berat, blendernya semakin berat. Itu sebabnya kalau kita masih modeling, itu harus pakai yang si ini, 3D view. Kemudian kalau kita mau melihat warna materialnya, itu ada di viewport shading di bagian ini, material preview. Nah, melihat warnanya. Tapi untuk hasil rendernya, hasil outputnya nanti ada di bagian yang ini, rendered gitu. Nah, inilah nanti ketika kita render menjadi animasi atau menjadi foto 3D, inilah hasilnya nanti yang ada di sini. Nah, saat ini kan kita masih mau modeling nih. Berarti kita pakai tampilan yang ini, solid. That's right.
Oke, jadi di sini di Blender ada beberapa mode ya. Ada mode object mode, ada edit mode, ada scope, ada vertex, dan lain sebagainya. Nah, kita akan pelajari satu-satu secara perlahan. Jadi saat ini kita belajar pengenalan button dulu atau tombol-tombol yang harus kita gunakan dan apa fungsinya. Jadi kita masih ada di object mode ya. Object mode, lihat di pada bagian scene collection ini ada apa ya, arsip collection. Di dalam arsip collection ini ada kamera, ada object cube, ada object light atau cahaya. Nah, cahaya atau lampu ya. Jadi misal kita tambahkan satu buah objek baru nih, kita shift A lagi, lalu kita pilih silinder misal, berarti kita sudah punya dua objek. Nah, silindernya ketimpa, boleh kita geser menggunakan move. Kita geser ke sini. Ya. Jadi sekarang kita punya dua objek. Nah, lihat di sini kan masih nampak nih ya. Ada garis ya. Karena ini silindernya dibuat dengan beberapa apa ya namanya. Coba kita langsung praktik aja ya. Kita shift A. Kemudian kita tekan tombol, kita kesini dulu ya, kursor. Kita buat kursornya di sini biar nanti si cylinder yang kita buat itu munculnya di sini, nggak ketimpa sama si cube. Nah, jadi kita sekarang shift A, lalu kita pilih cylinder. Nah, lihat di sini. Ini kan sama nih silindernya. Coba lihat pada bagian add cylinder, di sini ada 32 partikel. Coba kita tambahi partikelnya ya. Semakin banyak partikelnya maka semakin smooth si silindernya. Tapi semakin banyak partikel, semakin kerja komputer itu semakin berat. Nah, jadi saran saya partikelnya dibuat sedikit aja, tapi dia masih membentuk ya sesuai dengan kebutuhan. Misal kita buat dia 25 nih. 25 radiusnya 1 meter. 1 meter, lalu depth-nya atau tingginya itu kedalamannya kita contoh aja 1 meter juga. Nah, jadi segini. Lalu saya mau si ini nih dia menjadi smooth tapi dengan partikel yang cuma 25. Bisa nggak? Bisa. Caranya kita klik silinder ini, lalu klik kanan, lalu di shade smooth. Nah, kan dia nih jadi smooth kan? Itu. Kita coba pindah ke atas. Nah, tapi kenapa ada warna hitam-hitam ininya? Nah, itu shadingnya. Jadi kalau semisal dia di shade smooth berarti dibuat bayangannya itu smooth gitu. Nah, tapi boleh dilihat di pada bagian material previewnya. Nah, ini tidak ada bayangannya karena kita tidak memberikan material apapun gitu. Nah, jadi coba kita hapus dulu ya satu-satu ya. Delete. Delete. Ini gak usah kita delete. Nah, kita kan masih berada di object mode dan kita sudah punya 3 objek di sini. Jadi kita mau memanipulasi objek yang ada ini, objek kubus yang ada. Jadi kita bisa Jadi kita bisa memanipulasi objek itu dengan edit mode. Nah, kalau misal kita masih di objek mode ini nggak bisa kita edit-edit nih si objek 3D-nya. Cuman bisa kita pindahin, bisa kita rotate, kita putar. Nah, bisa kita scale, kita perbesar, gitu-gitu. Tapi kita nggak bisa edit si kubus ini. Jadi cara untuk mengedit si kubus, kita masuk dulu nih pada bagian ini ke edit mode. Nah, di edit mode ini ada beberapa seleksi. Ada seleksi titik, ada seleksi rusuk, ada seleksi bidang atau face. Nah, kita coba dulu seleksi yang titik ya. Titik ini kita seleksi, kemudian kita tekan tombol G yang artinya grab atau tarik. Stop. Nah, jadi kubus kita nih udah ketarik sampai situ. Lalu kita G lagi, kita tarik gini. Nah, kita punya kubus yang udah kita manipulasi. Sekarang kita coba untuk menggunakan rusuk. Kita klik rusuknya, lalu kita klik G, kita grab. Nah, klik rusuknya, kita klik grab. Sekarang kita coba penggunaan face. Kita klik face, kita klik face-nya, lalu kita grab. Itu. Dengar ya,
Jadi untuk menggrab atau menarik eh, titik, rusuk, ataupun dia bidang itu menggunakan tombol G yang artinya adalah grab. Oke, jadi tutorial dasarnya kita sampai sini dulu. Kita lanjut di video berikutnya.